Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus ya buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Sebelum kita lanjut teman-teman ya, seperti biasa kita update market dulu dan benar saja di video saya kemarin teman-teman ya ada prediction price di sana ya. Terkait Bitcoin ya, di mana ya teman-teman tahu sendiri ya, Bitcoin ini membawahi semua aset kripto ya, bisa dibilang kasarnya seperti itu. Ya, karena kalau kita lihat semenjak video saya buat kemarin terjadi koreksi 7,41% teman-teman ya. Ini let's say ya, kalau 1%-nya 1.000, ini terjadi koreksi market itu hampir $7.500 ya, khusus untuk Bitcoin ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Dan benar saya kalau kita lihat saat ini dalam 24 jam, video ini, dalam time frame 24 jam teman-teman bisa lihat ya di sini merah merona semua, nggak ada yang lolos ya, semua koreksi parah ya, bisa dibilang seperti itu. Bahkan kalau kita lihat di sini teman-teman ya, yang bertahan ya dalam time frame 7 hari ini hanya Aster ya. Itu pun Aster ini sudah anjlok dari harga 2,5 dolaran ya, kira-kira gitu. Oke, di sini teman-teman ya, saya akan ambil overall ya, apa yang akan terjadi nanti dan kemungkinan ya ada update di sini terkait, kondisi terjelek lah ya atau bisa dibilang, skenario lah ya, skenario terburuk nanti Bitcoin akan seperti apa. Nanti kita akan, bahas beritanya ya dan di sini ada info dan analisa Bitcoin hari ini ya, ada potensi ya, koreksi ini makin dalam, kira-kira seperti itu. Dan sebelum kita lanjut teman-teman ya, hanya sekedar informasi, sekali lagi ya, sekedar informasi buat teman-teman semuanya yang pemburu, presale atau yang suka mengikuti presale-presale dari koin micin atau koin meme ya, atau altcoin. Ini ada berita buat kalian semuanya ya, khusus buat kalian semua para, presale hunter lah ya, yang suka nyari-nyari presale teman-teman ya. Ini ada terbaru teman-teman ya, ada update terbaru terkait presale dari Base Token ya atau native token atau token tuan rumah dari Base Wallet. Jadi Base Wallet ini tokennya atau koinnya namanya Base sedang mengadakan presale ya. Per video ini saya buat teman-teman, satu koin Base ini berharga $0,025 ya. Buat kalian semua yang mengikuti presale ini ya silahkan ya, link pembelian sudah saya sertakan di deskripsi. Tapi sekali lagi ya, kalau kalian mau ikut silakan, enggak juga nggak apa-apa karena nggak ada paksaan sama sekali di sini. Ini hanya edukasi, hanya informasi buat teman-teman semuanya ya. Mau ikut silakan, nggak apa-apa, nggak ada paksaan sama sekali di sini ya. Nah, saya mau kasih tahu cara mengikuti presale-nya ya, siapa tahu ada yang tertarik ya. Pertama, link di deskripsi ya, kalian tinggal cek. Setelah seperti ini, kalian buka linknya seperti tampilan seperti ini. Kalian tinggal hubungkan wallet aja seperti ini. Terus kalian tinggal pilih nih, ya wallet mana yang akan kalian pakai. Contoh di sini saya pakai MetaMask wallet ya. Gampang banget. Setelah itu kalian tinggal konekin atau hubungkan ya. Nah, ini setelah connect seperti biasa. Kalian tinggal pilih nih ya, atau kalian tinggal masukin berapa koin yang akan kalian beli ya. Contoh di sini kalian $100 ya contoh ya. Kalian akan dapat jumlahnya teman-teman 3.830 koin ya. Setelah itu kalian langsung bisa beli ya. Ada dua pilihan. Kalian mau beli di sini langsung beli ataupun kalian mau beli dan staking. Soalnya kalau kalian beli langsung staking, kalian akan dapat tambahan reward 76% ya. Koin tentunya kira-kira seperti itu. Dan tentu saja koin ini atau project ini sudah diaudit, bahkan Base Wallet ini sudah ada di Play Store dan Google Play ya. Kira-kira seperti itu. Untuk di sini kalau kalian lihat, kalian bisa cek langsung untuk white papernya, untuk auditnya, roadmapnya ya. Seperti ini kalau kita lihat ya, dia sudah bahas untuk roadmapnya ya. Ini sudah masuk di fase kedua, di mana sudah masuk di pertukaran lintas rantai atau dia sudah ada swap atau bridging, sorry ya, kalau lintas rantai ya lintas chain itu bridging namanya. Nah, next nanti dia akan mendukung 60 jaringan ya di walletnya ya, karena projectnya wallet ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk di sini tokenomiknya ya, best tokenomiknya sudah mereka publish ya. Di sini mereka sudah bagi dari pengembangan sampai perbendaharaan ya. Masing-masing persentasenya dia sudah buat di sini ya. Kalau kita lihat di sini untuk pemasarannya 35% ya. Airdropnya di sini di 10%, staking rewardnya 8% ya. Likuiditas atau liquidity dari exchange itu sekitar 10% ya. Community reward ya, dia bagi di sini sekitar 7% dan perbendaharaan mereka
di 5% ya. Jadi cukup-cukup mudah. Bahkan koin ini ya atau project ini sudah merekomendasikan atau sudah diangkat oleh beberapa media besar seperti Crypto News ya, Bitcoin Magazine ya, Read and Write dan masih banyak lagi ya. Kalian bisa pantengin sebelum kalian ikuti presale-nya kalian bisa buka dulu linknya terus kalian tinggal baca-baca aja dulu ya. Kira-kira seperti itu. Sudah diaudit juga oleh beberapa media besar seperti Bitcoinis ya, Cryptopolitan, 99 Bitcoin, Crypto News ya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ke berita utama. Kita lihat ya, untuk di sektor altcoin kita nggak usah jauh-jauh, kita lihat saja di altcoin season-nya, ini koreksi dan sekarang ada di posisi 27. Bahkan kita lihat Fear and Greed Index ya, ini sudah memasuki extreme fear ya di poin 11 yang dimana ya ekstrim banget ya ketakutan orang saat ini untuk nyemplung atau untuk membeli aset kripto ya di pekan ini bisa dibilang seperti itu. Karena di sini market cap turun teman-teman hampir 7% ya. Ini kalau kita berbicara market cap ya overall crypto ya, market cap overall crypto. Bukan cuma altcoin ya, nggak usah Bitcoin lah ya, nggak usah berbicara Bitcoin ya. Kita berbicara altcoin saja. Apalagi kalau kita lihat untuk sektor memes coin. Otomatis ini jungkirnya 2 kali lipat teman-teman. Bisa dilihat ya, ini bahkan dalam satu harinya ini masih ada floating penurunan ya. Ini 1 jam teman-teman ya. 1 jam yang sedang berlangsung ini floating loss ini masih terus berjalan ya. Dalam 24 jam ini jungkir bebas juga semua ya. Apakah ini apakah ini permulaan dari bear market di next cycle apa gimana ataupun ini ya bagian kaca dari 2021 ya. Kalaupun iya berarti market ini akan membaik di 2027 ya. Tapi kalaupun tidak teman-teman ya berarti ini akan terjadi percepatan kenaikan ya, koreksi tajam terjadi ya, setelah itu akan terjadi kenaikan kembali. Yang perlu teman-teman waspadai adalah kalau kalian tidak pakai uang dingin. Makanya kemarin saya sempat katakan ya di video saya kemarin bisa dicek, kalau kalian bisa cut loss ya. Cut loss dalam arti bukan 100% ya. Ya minimal itu 20% sudah kalian cut loss kemarin di meme coin atau di altcoin, kalian bisa buyback hari ini atau beli lagi ya. Kira-kira gitu. Tapi ya semoga ada saja yang ikuti saya kemarin ya. Tapi ya terpulang atau kembali dari kalian ya. Nggak ada paksaan ya. Intinya saya membawakan berita dan apa yang saya lakukan ya. Kira-kira gitu teman-teman. Oke, yang buat kalian semua yang sudah jual kemarin 20% terus sekarang buyback ya, selamat ya. Berarti kalian bisa dibilang kalian mengurangi loss kalian sebesar 20-50%. Tapi itu khusus untuk yang main time frame pendek ya atau short term. Untuk kalian yang main time frame jangka panjang kemungkinan ya penurunan seperti ini biasa aja. Toh juga nanti kalian akan hold di beberapa 2 sampai 3 tahun ke depan ya. Jadi dibedakan dulu nih kalau kalian mau hold jangka panjang ya, nggak usah panik, nggak usah cut loss ya. Kalau kalian yang ya maaf ya sekarang tuh banyak yang pinjol-pinjol ya, pakai uang panas, ikut FOMO ya. Wah ini lagi naik ikut. Nah itu otomatis ya berarti kalian main jangka pendek ya. Jangka pendek ya bisa dibilang ya nggak bisa ditolong kali ini ya. Kecuali kemarin ya kalian sempat jual 20% dan buyback kemungkinan besar kalian masih bisa terhibur. Kira-kira gitu. Nah, apa yang akan terjadi teman-teman ya ini saya harus berbicara berdasarkan fakta dan data dari para analis besar. Kira-kira gitu ya. Saya nggak mengatakan di sini, wah kalian tuh harus ikut saya. Terus saya nggak nunjukin data ya dan fakta, wah itu bahaya banget. Oke, waspada ya koreksi makin dalam untuk Bitcoin ya. Kita lihat di sini teman-teman ya integrasi level daily ya pivot 17 November 2025 ya yang sudah terjadi hari ini di 21 November teman-teman ya. Kita akan ambil tarikan akhirnya ya. Ini sudah berada di posisi di bawah 87. Ini kejadian teman-teman, ini berita saya sudah bawa di beberapa hari yang lalu ya. Dan skenario potensial dan titik kritis waspada koreksi benar-benar terjadi ya, bahkan melewati dari 99 ya. Sekarang sudah di posisi 85, bahkan sedang floating dalam 1 jam terakhir ini. Floating down ya teman-teman ya. Oke, skenario terburuk kalau kita lihat di sini teman-teman ya.
Jadi, struktur market dulu nih, ini dominasi Biris belum terkonfirmasi. Sebenarnya masih ada harapan untuk kenaikan teman-teman ya, karena belum terkonfirmasi di beberapa hari yang lalu. Tetapi di pola kali ini atau di market kali ini teman-teman ya, zona krusialnya di 93 ya, ini zona krusial di 93, sudah jebol ke bawah. Jadi kalau kita berbicara masih ada harapan untuk skenario rebound jangka pendek, ini kemungkinan sudah tutup buku ya. Saya masih, melihat, prediksi Bloomberg yang 2 minggu sebelumnya ya, bahkan ke 56, 67, 65 atau paling terburuknya di 56. Itu kenapa saya bilang amankan dulu aset kalian di kemarin. Ya karena paling kritis itu kemarin di 96 ya, orang sedang euforia itu di angka 106 ya untuk Bitcoin. Tapi apa yang terjadi ya, 96 menjadi poin kritis. Akhirnya jebol ke bawah juga. Jadi bisa dibilang semua prediksi ada saat ini ya, ini kejadian semua teman-teman. Coba kita cek ya, chart Bitcoin teman-teman ya, seperti apakah ya, wow ini time frame daily ya, kalian bisa lihat ya. Ini kejadian ke bawah FOMO semua ya, atau orang takut ketinggalan untuk menjual. Biasanya FOMO orang takut ketinggalan karena harganya akan naik ya, makanya orang takut ketinggalan dia beli. Tapi kali ini kelihatan sekali ya, karena time frame harian ini candle-candle besar ya, volume-volume gede yang menjual itu hanya beberapa ya. Kalau kita lihat di sini satu 2. Jadi ketika di tanggal 14 November ya, ada well ya yang membuang barang, teman-teman. Ini besar candlenya teman-teman ya. Ini volumenya gede banget ya. Ini sekitar 114 billion ya. Ketika terjadi candle besar ya, ini retail-retail mulai ikutin menjual ya, apalagi yang di 20 November ya. Ini 97,7 ya, 97,97 billion teman-teman ya. Ini terjadi dump ya, dump keras bisa dibilang dump 24 jam ya. Let's say yang ini ya, 7,42%. Nah, di hari ini banyak yang mulai ikutan menjual ya. Kita ambil time frame gede aja lah ya, biar kita bisa lihat. Kita ambil weekly teman-teman ya, atau time frame mingguan ya. Kita lihat teman-teman ya, April ya, sorry, di daerah sinilah ya, semenjak dia buat jarum ya atau shadow ke bawah, let's say reject reject bawah ya. Sorry. 24 Februari 2025 ya, Bitcoin itu sempat dip ya buat shadow di bawah itu di 78.959 ya. Ini menjadi titik support awal ya. Karena paling banyak disentuh di beberapa bulan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 sorry ya. Jadi let's say 2 bulan lah ya. 2 bulan ini Bitcoin hanya bermain di area yang ini ya, paling banyak disentuh ya, paling tinggi dan paling rendah. Kalau dia nggak di 88,8 ya, 88.800-an, dia itu bermainnya sampai di 74.488 ya. Jadi waspada teman-teman ya, kalau kita mau lihat dip di tahun ini ya, ada di daerah sini ya. Sorry, di daerah 2025, 2025. Oke, daerah sini ya. Support pertama kali dia, bentar di daerah, bentar ya. Nah, di sini. Daerah sini di daerah 71.259 ya. Di daerah ini saya tandai dulu ya. Di daerah 71.000 ya, karena sudah di Januari 2025 ya. Oke, 70.000 ya, 70.266 ya. Ini daerah yang rawan menurut saya. Kenapa teman-teman ya? Kalau kita lihat ya, kalau seandainya ini turun ya, seandainya di harga 86 ini dip, kemungkinan dia akan sentuh di daerah ini ya, di daerah 94.900, 74.900. Kenapa saya bilang bisa potensi ke area ini teman-teman? Karena dia sudah melewati tertinggi di 31 Maret ya, di 88.300-an ya, 88.300-an. Ini sudah melewati teman-teman ya, candle ini sudah di bawah itu ya, sekarang harga di 86-an ya, 85 sekarang ya bahkan. Nah, ini penurunan terjadi ya, yang bisa kita tunggu pertama daerah sini ya, 83 ya, dan paling dalam di sini ya, kalau dia historical di bulan sorry, di 7 April 2025, ini masih tahun 2025 teman-teman ya, yang saya bahas ini. Historikalnya saya nggak tarik ke tahun 2024 ya. Kalau seandainya dia jebol ini pun berarti kita
akan tunggu daerah sini ya, daerah sini sekitar 68 ribuan ya, karena ini support yang, terjadi ya, atau bisa dibilang ya ini time frame jauh ya, weekly ya. Ini dari sini 4 Maret 2024 sampai daerah sini 7 Oktober 2024, hampir 1 tahun Maret sampai Oktober, harga Bitcoin itu hanya bermain di sini ya, hanya bermain di sini. Kalau tingginya di 73, rendahnya di 50,5 ya, itu pun cuma hanya membentuk shadow. Kalau seandainya kuncinya ya, kalau seandainya bisa menjebol ke bawah 70. Kalau seandainya Bitcoin terjun sampai di bawah 70, kemungkinan bisa menyentuh harga terendahnya di 51 atau 50-an ya. Kalau di bawah 50 ribuan saya kurang kurang yakin sih. Kira-kira seperti ini. Ini kita ambil weekly ya atau time frame yang jauh teman-teman ya. Jadi ya ada kemungkinan, apalagi kita berbicara historical teman-teman ya. Jadi ada kemungkinan bisa terjadi kalau market menyupport turun, kira-kira seperti itu. Apalagi kalau kita lihat sekarang teman-teman ya, ini banyak prediksi di luar sana kalau Bitcoin akan terus turun ya. Karena berdasarkan siklus di tahun 2026 ya itu bear market ya, kira-kira gitu. Tapi orang kecewa juga kenapa bear market sudah dimulai dari November ya, sorry dari Oktober 2025 sudah mulai ya. Jadi ada yang berharap wah ini naik dulu atau all time high ya minimal di atas 130.000 dolar tahun 2025. Setelah itu kumpul modal nyerok di 2026 ya. Yang saya curiga orang-orang yang sudah profit di all time high kemarin ya di bulan Oktober ya, itu mereka sudah jualan semua dan mereka siap untuk nyerok lagi di em, awal 2026 sampai di pertengahan 2026. Kemungkinan skenarionya seperti itu ya. Karena ya orang cuan semua kemarin ya, sudah jualan all time high kok ya, kira-kira gitu. Tapi di sini teman-teman ya, sekali lagi saya mau tekankan segala sesuatu itu bisa terjadi ya, kapanpun dan dimanapun, apalagi ini di dunia kripto, segala sesuatu itu bisa terjadi. Bisa saja tiba-tiba naik ya ke 200.000 dolar, bisa saja tambah turun ya. Tidak ada yang pasti di market kripto ya. Intinya buat teman-teman semuanya tetap pantengin update ya berita-berita cryptocurrency. Dan pesan saya kalau kalian punya ide atau kalian punya saran lah ya, ataupun kalau kalian punya pendapat silakan kalian drop di kolom komentar ya. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat, sukses selalu buat kalian semuanya.